Lu pernah bayangin gak sih kalau kita bisa nemuin tambang emas cuma modal nanam sayur? Kedengarannya kayak dongeng ya, tapi di pedalaman Sumatera ada satu tumbuhan yang kerjanya bukan cuma fotosintesis biasa. Tumbuhan ini, kalau menurut gue, adalah detektor logam mulia paling canggih di dunia. Dan dia udah bekerja diam-diam selama ribuan tahun, memetakan harta karun tersembunyi yang mungkin jadi kunci buat ngebongkar misteri kekaisaran yang hilang. Coba lo fokus sebentar. Kita nggak ngomongin tentang peta kulit hewan yang udah rapuh atau petunjuk dari koin kuno yang berkarat. Kita ngomongin daun, akar, dan jaringan sel. Kita ngomongin biologi. Tumbuhan ini, katakanlah kita sebut dia si daun emas Sumatera, memiliki kemampuan aneh, bahkan nyeleneh, buat nyerap emas dari tanah. Bukan cuma nyerap dikit, tapi nyerap sampai konsentrasinya ratusan kali lipat lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Gak tahu lu nyadar atau enggak, tapi Sumatera itu dari Sabang sampai Lampung emang udah identik sama emas. Jauh sebelum Belanda datang, jauh sebelum kita kenal istilah perusahaan tambang multinasional, para pedagang Arab, Tiongkok, sampai India, semuanya ngincar satu nama, Swarna Dwipa, yang artinya Pulau Emas. Swarna Dwipa ini bukan cuma nama keren, dia adalah sumber kekayaan utama, salah satu kekaisaran maritim paling misterius dan perkasa di Asia Tenggara, Sriwijaya dan penerusnya. Bayangin, kapal-kapal dari seluruh dunia datang ke sini cuma buat tukar rempah, gading, atau sutra dengan emas. Emas itu begitu melimpah sampai-sampai jadi legenda. Tapi, kenapa harta itu kayak hilang di telan bumi? Kenapa tambang-tambang tua Sriwijaya seolah lenyap tanpa bekas? Disinilah si daun emas kita mulai bercerita. Kisah ini bukan cuma tentang emas, tapi tentang bagaimana alam menyimpan rahasia sejarah yang bahkan arkeolog paling pintar pun bisa kelewatan. Tumbuhan yang kita bahas ini secara ilmiah masuk dalam kategori hyperakumulator. Jangan kaget sama istilahnya. Kalau dianalogikan ke obrolan warung kopi, hyperakumulator itu kayak spons super. Mereka punya kemampuan gak masuk akal buat nyedot elemen kimia tertentu dari tanah dan menyimpannya di dalam daun atau batangnya. Banyak orang salah mengira bahwa tumbuhan ini cuma tanaman biasa yang kebetulan tumbuh di dekat tambang emas. Jawabannya bukan. Tumbuhan ini hanya bisa hidup di tanah yang kandungan logamnya sangat tinggi, bahkan tanah yang beracun bagi tumbuhan lain. Lo bayangin, kalau kita minum air yang mengandung merkuri tinggi, tubuh kita bakal sakit. Tapi tumbuhan ini, dia malah sengaja minum air dengan konsentrasi logam berat, termasuk emas, yang harusnya membunuhnya. Dan dia nggak mati, dia malah jadi subur. Ini seperti ada orang yang dietnya cuma makan sianida, tapi malah sehat dan glowing. Aneh kan? Di Sumatera, khususnya di kawasan geologi tua yang rentan sama aktivitas gunung berapi, ada banyak jenis tanah yang secara alami mengandung jejak emas, tembaga, nikel, dan logam berat lainnya. Nah, si daun emas ini tumbuh persis di sana, dan dia nggak punya saingan. Kenapa? Karena dia udah memonopoli racun di tanah itu. Tumbuhan biasa, mati. Dia, justru inilah habitatnya. Ini pertanyaan kunci yang bikin ilmuwan pusing bertahun-tahun. Kenapa? Buat apa tumbuhan repot-repot nyedot logam berat yang gak ada gunanya buat fotosintesis? Emas kan gak bikin dia lebih tinggi atau daunnya lebih hijau. Jawabannya adalah pertahanan diri. Bayangkan jika lo adalah tanaman yang gak bisa lari. Musuh lo, serangga kecil, ulat, atau jamur. Nah, kalau lo gak bisa lari, lo harus punya senjata rahasia. Senjata itu adalah racun logam berat. Ketika serangga mencoba memakan daun si daun emas, mereka nggak cuma memakan serat tumbuhan, tapi juga gigitan emas, nikel, atau logam berat lain yang disimpan di sel-sel tumbuhan. Meskipun emas murni relatif non-reaktif, konsentrasi logam berat lain yang diserap bersamaan itu sangat beracun bagi serangga. Ini kayak pabrik senjata kimia alam. Si serangga langsung keracunan, atau setidaknya jadi sakit dan ogah balik lagi. Ini adalah adaptasi yang brutal dan jenius. Sejak kapan? Sejak jutaan tahun lalu, ketika kondisi geologi mulai memaksa tumbuhan untuk berevolusi dan mencari cara bertahan hidup di tanah yang makin beracun.
Mereka nggak sengaja jadi petugas kebersihan tanah, dan secara kebetulan emas pun ikut terserap. Debunking mitos. Banyak orang mengira kalau tumbuhan ini menciptakan emas. Jelas itu salah besar. Tumbuhan ini cuma memindahkan emas dari medium yang nggak bisa kita lihat ke medium yang lebih mudah diakses. Dia kayak filter raksasa yang udah diinstal sama alam. Oke, sekarang kita tahu tumbuhan ini menyimpan emas. Lalu, kenapa dia jadi peta? Di dunia geologi, ada istilah pitogeografi, yaitu studi tentang bagaimana distribusi tumbuhan bisa menunjukkan kondisi geologi di bawahnya. Si daun emas ini adalah kasus studi paling ekstrim dari pitogeografi. Begini cara kerjanya. Emas yang ada di tanah biasanya berasal dari urat atau vein emas di bawah permukaan bumi. Air tanah membawa partikel emas ini ke permukaan. Si daun emas cuma bisa tumbuh subur tepat di atas area di mana partikel emas atau logam berat lainnya terbawa ke zona akar. Artinya, jika lo menemukan klaster atau sekumpulan daun emas ini yang tumbuh lebat, lo gak cuma nemuin tanaman aneh. Lo sedang berdiri persis di atas atau setidaknya sangat dekat dengan urat emas yang tersembunyi jauh di bawah kaki lo. Analogi yang paling gampang, bayangkan kalau tumbuhan ini adalah senter yang dipegang oleh alam. Dia menunjuk lurus ke bawah, ke sumber emasnya. Para geolog modern gak perlu lagi ngebor ratusan kali secara acak. Mereka tinggal melihat peta satelit, cari area di Sumatera yang punya populasi si daun emas ini, dan voila! Mereka udah mengurangi waktu eksplorasi dari tahunan jadi mingguan. Tumbuhan ini telah melakukan survei geokimia selama ratusan, ribuan tahun. Dan kita tinggal membaca hasilnya. Studi kasus nyata. Di Australia dan bahkan di beberapa wilayah di Sulawesi, teknik serupa dipakai untuk melacak deposit nikel dan kobalt. Para penambang tahu bahwa jika spesies tumbuhan hyperakumulator tertentu tumbuh di sana, konsentrasi logam pasti tinggi. Ini adalah teknologi eksplorasi abad ke-21 yang ternyata kuncinya ada pada evolusi purba. Sampai sini mungkin lo mikir, ini kan cuma ilmu pengetahuan modern. Tapi, disinilah plot twist terbesarnya. Para penambang emas kuno di era Sriwijaya, jauh sebelum ilmuwan barat mengenal istilah phytomining atau hyperaccumulation, mereka sudah tahu tentang si daun emas ini. Tentu saja mereka nggak punya mikroskop untuk menganalisis kandungan emas di daun. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, kearifan lokal dan observasi murni. Dalam banyak kisah dan folklor lokal Sumatera, ada cerita tentang lumut emas atau pohon beracun yang tumbuh di sekitar gunung emas. Masyarakat kuno melihat bahwa area di mana tumbuhan ini tumbuh, tanahnya aneh. Tumbuhan lain mati, dan sering dikaitkan dengan tempat berbahaya atau terkutuk. Tapi mereka juga tahu bahwa di sekitar area terkutuk itu ada sisa-sisa emas yang bisa didulang. Bayangkan skenarionya. Kekaisaran Sriwijaya membutuhkan emas secara masif untuk perdagangan. Mereka mengirimkan penjelajah ke pedalaman. Penjelajah itu tidak menggunakan kompas canggih. Mereka menggunakan peta alam. Mereka memperhatikan bahwa di dekat bekas endapan sungai purba atau kawah vulkanik, selalu ada tumbuhan aneh yang mendominasi. Tumbuhan itulah si daun emas. Kemungkinan besar, tambang-tambang utama Sriwijaya yang hilang itu sebenarnya adalah lokasi yang sudah mereka eksploitasi sampai habis di permukaan. Tapi, keberadaan si daun emas di lokasi itu menunjukkan bahwa sumber emasnya, yaitu urat emas yang jauh lebih dalam, masih utuh dan menunggu untuk ditemukan. Jadi, tumbuhan ini bukan cuma peta buat kita, tapi dia adalah jejak kaki terakhir dari para penambang emas Sriwijaya. Dia bilang, kami sudah ambil yang di atas, tapi kalau kamu mau lebih, gali lebih dalam, persis di tempatku berdiri. Si daun emas adalah jembatan yang menghubungkan ilmu biologi kita hari ini dengan rahasia sejarah yang terkubur ribuan tahun. Sekarang, mari kita pindah dari sejarah kuno ke masa depan yang lebih hijau. Teknologi yang terinspirasi oleh si daun emas ini namanya phytomining, pertambangan berbasis tumbuhan. Phytomining itu keren banget. Ini adalah ide revolusioner yang bilang, kenapa harus merusak alam dengan alat berat, cuma buat mengambil 1 gram emas dari 1 ton tanah, kalau kita bisa menanam emas. Prosesnya simple, tapi dampaknya masif. 1. Tanam.
Lahan yang teridentifikasi punya jejak emas yang cukup tinggi, ditanami secara massal dengan si daun emas atau kerabatnya. 2. Beri makan. Tanaman disiram dengan larutan khusus yang membantu proses penyerapan emas di tanah. 3. Panen. Setelah beberapa bulan, tanaman dipanen layaknya kita panen padi atau singkong. 4. Ekstraksi. Tanaman yang sudah dipanen itu kemudian dibakar dengan hati-hati. Hasilnya, bukan abu sisa pembakaran biasa, tapi abu yang memiliki konsentrasi emas ribuan kali lebih tinggi daripada biji emas yang baru digali. Phytomining adalah solusi yang elegan. Dia gak cuma mengambil emas, tapi juga membersihkan tanah dari racun logam berat yang ditinggalkan oleh pertambangan konvensional. Dia bisa mengubah lahan bekas tambang yang tandus jadi kebun emas yang produktif dan secara ekologis jauh lebih ramah. Ini adalah cara bertani di masa depan, di mana petani gak cuma menghasilkan sayur, tapi juga logam mulia. Tapi, di balik semua keajaiban ilmiah dan potensi ekonominya, ada peringatan keras yang harus kita tahu. Si daun emas ini, yang telah menjadi detektor dan peta harta karun kita selama ribuan tahun, adalah spesies yang sangat rapuh. Ingat, dia hanya bisa tumbuh di kondisi tanah yang sangat spesifik dan beracun. Dia adalah makhluk dari ekosistem yang unik. Ketika eksplorasi tambang konvensional datang dengan bulldozer dan ekskavator, mereka tidak hanya menggali emas, mereka menghancurkan peta hidup ini selamanya. Risikonya, jika kita terlalu serakah dan hanya fokus pada emas yang ada di bawah tanah, tanpa melindungi daun emas yang ada di permukaan, kita akan kehilangan kunci untuk menemukan deposit emas berikutnya. Kita akan kehilangan teknologi alam yang telah bekerja tanpa bayaran. Kita perlu melindungi habitat si daun emas sebagai cagar alam biogeokimia. Dengan melindunginya, kita bukan cuma melestarikan spesies unik, tapi kita juga melindungi teknologi eksplorasi paling akurat dan murah yang pernah ada. Bayangkan, harta karun yang kita cari ternyata bukan di dalam gua batu, tapi di sehelai daun yang rapuh. Gak nyangka kan? Sebuah tumbuhan kecil yang mungkin lo anggap gulma biasa, ternyata menyimpan rahasia kekaisaran purba, menjadi peta geologi paling presisi, dan menunjukkan jalan menuju revolusi pertambangan masa depan. Si daun emas Sumatera mengingatkan kita bahwa alam itu lebih pintar dan lebih efisien daripada semua teknologi yang pernah kita ciptakan. Emas yang kita cari-cari, yang kita anggap simbol kekayaan dan kemewahan, ternyata sudah diendus dan disimpan oleh si kecil ini sebagai semacam mekanisme pertahanan diri yang cerdik. Kita hidup di pulau emas, dan petunjuk untuk menemukan harta karun tersembunyinya selama ini ada di depan mata kita, berdiri tegak dalam bentuk biologi yang sederhana. Pertanyaannya sekarang, setelah kita tahu rahasia ini, apakah harta karun itu benar-benar ada di dalam tanah? Atau justru ada di dalam pengetahuan dan penghormatan kita terhadap keajaiban alam itu sendiri? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa mind blown, subscribe channel Tahu Gak Sih Lu, dan nyalakan notifikasi biar lo gak ketinggalan fakta-fakta nyeleneh dan gokil dari sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.